Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu yang akan saya bawakan tentang mitigasi bencana alam. Nah, sebelum dari pematerian ini, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu bisa memahami potensi dan jenis-jenis bencana. Terus yang kedua yaitu bisa menumbuhkan gitu sikap tanggap dan siaga. Yang ketiga yaitu bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya yaitu ke materi. Nah, yaitu yang pertama yaitu mitigasi untuk jenis-jenis bencana. Oke, yang pertama yaitu mitigasi tsunami. Nah, mitigasi tsunami itu seperti gelombang laut yang besar dan kuat gitu. Contohnya seperti tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2024. Nah, yang kedua itu mitigasi gunung api. Nah, mitigasi gunung api itu yang meletusnya itu seperti menyebar dan abu vulkaniknya itu menyebar kemana-mana gitu ke area yang terjangkau. Nah, yang ketiga yaitu ada mitigasi gempa bumi. Nah, mitigasi gempa bumi itu seperti getaran atau guncangan di suatu permukaan bumi gitu. Nah, contohnya itu gempa bumi yang sering terjadi pada saat-saat ini. Yang keempat yaitu ada mitigasi tanah longsor. Nah, mitigasi tanah longsor ini seperti getaran tanah yang terjadi di permukaan dataran miring gitu, seperti merusak bangunan ataupun hal yang lainnya. Nah, yang kelima itu ada mitigasi banjir. Nah, air yang mengenai di suatu permukaan biasanya itu terjadinya banjir. Nah, disebabkan oleh terjadinya pembuangan sampah sembarangan ataupun yang lainnya. Nah, yang keenam itu ada mitigasi kekeringan di wilayah yang mengalami kekurangan atau potensi gitu dari sumber daya airnya. Nah, oke, ke materi selanjutnya yaitu ada mitigasi tsunami. Nah, mitigasi tsunami itu seperti bisa kita lakukan penanaman pohon mangrove gitu atau pohon bakau. Nah, penanaman pohon mangrove itu bisa kita tanam di sepanjang pantai. Nah, hal ini bisa menghambat gitu seperti gelombang laut tsunami yang bisa terjadi kapan saja gitu. Nah, yang kedua itu pembekalan pengetahuan. Nah, terkait data gempa yang berpotensi mengakibatkan tsunami itu bisa terjadi kapan saja. Nah, data yang akan disampaikan itu seperti gempa dengan pusat getaran di air laut dangkal yang kedalamannya seperti 30 km persegi. Nah, hingga laut itu bisa berkekuatan paling rendah 6,5 SR dan pola sesar yang turun atau naiknya. Nah, yang ketiga yaitu ada sistem pendeteksi tsunami yang dirancang
dengan dua bagian. Nah, pertama yaitu kita komunikasi infrastruktur. Nah, bisa secara menyampaikan informasi jaringan dan juga untuk adanya bahaya tsunami sebagai peringatan dini. Nah, jaringan sensor yang terdeteksi di tsunami itu akan terjadi kapan saja gitu, karena kita tsunami itu tidak tahu gitu awalnya dari mana gitu. Selanjutnya itu materi tentang mitigasi gunung berapi. Nah, kita bisa membuat pembangunan tanggul untuk menahan laharnya. Nah, yang kedua itu bisa kita melakukan pengadaan atau pemantauan berkala, seperti kita monitoring tiap hari ataupun membawa data yang akan dikirimkan gitu. Nah, ini juga yang ketiga, mengirimkan data atau pemantauan ke lembaga terdekat. Nah, kenapa kita harus mengirimkan hal tersebut? Karena kita bisa akan mengetahui gitu kapan akan terjadinya bencana. Yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan tanggap darurat. Nah, kita bisa menyetopkan seperti kita simulasi bencana gitu. Selanjutnya yaitu ada materi tentang mitigasi gempa bumi. Nah, yang pertama itu kita bisa mendirikan bangunan sungai sesuai aturan gitu atau tahan gempa gitu. Yang kedua itu kita memahami lokasi bangunan, tempat tinggal dan penempatannya. Nah, yang ketiga yaitu kita bisa perabotan pada tempat yang profesional gitu, seperti yang tahan oleh kerusakan gitu. Yang keempat itu kita menyiapkan peralatan seperti senter, P3K ataupun makanan instan dan lain-lainnya gitu. Nah, selanjutnya kita ke materi mitigasi tanah longsor. Nah, yang pertama kita itu bisa menghindari daerah yang rawan bencana longsor, seperti daerah lereng ataupun daerah yang emang benar-benar pembangunan atau pemukimannya itu tidak sesuai dengan AMDAL gitu. Nah, yang kedua itu mengurangi tingkat keterjalan lereng. Nah, kita bisa melakukan penanaman pohon seperti pohon jati ataupun yang lainnya. Yang ketiga itu membuat teras saring dengan sistem drainase yang tepat. Nah, hal ini juga bisa berantisipasi terjadinya bencana gitu. Yang keempat itu melakukan penghijauan dengan tanaman berakar dalam gitu. Nah, hal tersebut itu bisa menopang terjadinya longsor gitu. Selanjutnya itu materi tentang mitigasi banjir. Nah, yang pertama itu pembangunan waduk untuk mencegah terjadinya banjir. Yang kedua itu membangun tanggul untuk menghindari banjir. Nah, yang ketiga itu kita melakukan penghijauan atau reboisasi di daerah hulu atau tengah dan juga hilir sungai. Yang keempat yaitu kita bisa sepanjang bantaran sungai itu tidak boleh gitu dijadikan lahan seperti pembangunan rumah ataupun ruko usaha yang akan kita jalankan gitu. Oke, selanjutnya kita ke materi tentang mitigasi kekeringan. Nah, yang pertama itu kita bisa membangun waduk untuk mencegah terjadinya defisit air di musim kemarau. Nah, yang kedua itu kita bisa melakukan reboisasi hutan. Nah, kenapa kita harus melakukan reboisasi hutan? Karena kita itu harus mencegah terjadinya kekeringan gitu. Yang ketiga itu kita memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi ataupun lahan dan air gitu. Nah, yang keempat itu kita bisa membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi,
Karena apa gitu? Karena aliran sungai itu sangat penting gitu untuk kita jaga. Oke, karena materinya sudah selesai, mungkin saya langsung dengan kesimpulan gitu. Nah, dari materi ini, mitigasi bencana alam merupakan langkah-langkah yang harus kita lakukan agar bisa mengurangi risiko ataupun dampak bencana seperti bencana gempa bumi, bencana banjir, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus. Nah, setiap jenis bencana itu kita harus melakukan strategi gitu di setiap mitigasi yang sesuai dengan karakteristik dan penyebabnya gitu. Nah, seperti bencana tsunami, bencana gunung berapi, bencana gempa bumi, terus bencana tanah longsor, bencana banjir, dan juga bencana kekeringan. Nah, dengan kita melakukan mitigasi yang secara spesifik ataupun sesuai dengan bencananya, kita bisa mengurangi risiko kerusakan dan juga korban jiwa. Nah, hal ini dapat diminimalkan secara optimal. Nah, mungkin cukup sekian pematerian kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.